Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir? Di tengah, di sebelah kiri kanan. Puji Tuhan, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada? Di belakang sana masih ada yang baru pertama kali hadir? Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doakan saudara kita yang baru pertama kali hadir. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur untuk kehadiran saudara-saudara kami untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami dalam ibadah pagi di tempat ini Tuhan. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan campur tangan Tuhan mengadakan segala perkara. Terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagiannya. Terima kasih Bapa, kami sambut dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sekaligus atas nama jemaat Tuhan GPP Jemaat Palu, kami mengucapkan kepada Bapak Pendeta Filipus, Gembala GPP Jemaat Manado, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati, akan melayani kita pemberitaan firman Tuhan, dan sekaligus akan melayani di dalam kem laki-laki GPP Sulawesi Tengah. Puji Tuhan. Mari kami persilakan. Tuhan memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, dan kita bersyukur untuk hambanya yang Tuhan sudah utus di tengah kita. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya bisa di tempat ini satu anugerah Allah yang luar biasa. Terima kasih Om Martino bersama tim pengembalaan yang mempercayakan pelayanan kepada kami. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema firman Tuhan, yaitu tentang iman yang kuat dan bertumbuh. Saya yakin bahwa setiap orang Kristen kalau ditanya apakah dia mau imannya dia kuat dan bertumbuh, jawabannya pasti ya. Pasti dia katakan amin, dan saya setuju, dan saya mau. Setiap orang tidak mau bahwa sejak ikut Kristus sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, imannya kerdil, tukang merajuk, gampang lemah, gampang putus asa, gampang mundur, gampang tersinggung. Iman gak pernah bertumbuh, masih kanak-kanak. Pasti semua tidak mau, tapi semua pasti merindukan iman kita kuat dan bertumbuh. Haleluya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat bagian ini bahwa iman yang kuat dan bertumbuh. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dan 6 ya, Ibrani 11 ayat 1 dan 6 ya, kita akan baca dulu ayat ini. Kita akan baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 1 dan 6. Kita baca sama-sama 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lebih dulu ayat 1, coba kita tekankan ya. Warna kuning, ya itu berarti hal khusus yang kita akan tekankan ya. Baca sekali lagi, saya diam. Semua jemaat pahami dengan baik-baik bagian ayat ini. Sama-sama 2, 3. Amin ya. Iman adalah dasar, perhatikan. Kemudian iman adalah bukti dari segala sesuatu, segala sesuatu. Kemudian ayat yang ke-6 sama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Nah, jelas kita akan belajar bersama-sama supaya kita nanti memahami tentang iman yang dimaksud dalam Ibrani 11 ini, dan kita akan menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang bukan sekedar Kristen KTP, Kristen tempe. Tahu tempe ya? Gitu kan? Esok dele, sorenya baru jadi tempe. Jadi ini gampang-gampang berubah begitu.
Enggak, tapi iman kita bukan stagnan, iman kita kuat dan bertumbuh. Kita akan belajar bersama-sama itu, ya. Sekarang kita lihat apa itu iman, ya. Apa itu iman? Ayat 1 tadi jelas berkata, iman adalah. Nah, ini definisi iman ya berarti ya. Apa itu iman? Dikatakan tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, ini yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya apa yang kita harapkan? Kita bisa mengharapkan apa? Contoh, kita mengharapkan tiap-tiap masing-masing kita bisa mengharapkan begini. Saya ingin keluarga saya itu harmonis. Saya mengharapkan, saya ingin pekerjaan saya sukses. Saya ingin ekonomi saya menanjak dan bukan turun. Ya kan? Saya ingin menjadi sehat. Saya ingin dalam pelayanan itu semakin dipakai Tuhan dan bertumbuh. Saya ingin banyak harapan yang kita inginkan, bukan? Segala sesuatu, katakan sama-sama, segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu yang kita harapkan, namanya aja segala sesuatu. Berarti segala sesuatu nggak ada batasan. Ya, berarti kan Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah kita menyatakan bahwa apa yang kau harapkan nggak dibatasi oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan segala sesuatu. Yang mencari pekerjaan, yang cari jodoh, yang rindukan anak, dan segala macam yang lain. Tuhan bilang kita harapkan apa segala? Segala sesuatu. Jangan takut Tuhan, usia saya sudah kepala 3 Tuhan. Iya kan? Jangan takut, dikatakan kalau ingin mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan, dasarnya punya iman enggak? Nah, ini basicnya yang Tuhan ajarkan tentang iman. Lalu kita lihat, iman adalah dasar. Perhatikan warna kuning. Iman adalah dasar. Lalu sekarang kita akan belajar ini tentang dasar itu apa yang dimaksud firman Tuhan ya. Dasar ya, kita akan lihat arti dari dasar. Dasar artinya ya, fondasi atau fundamen ya, atau orang bilang adalah pondasi gitu ya. Jadi kita lihat bahwa dasar itu artinya adalah pondasi. Iman adalah pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita ingin kita punya pekerjaan sukses, semua studi sukses, karir kita sukses. Ingat, ada yang bilang begini, kalau semakin tinggi, semakin juga goyangannya banyak, bukan? Atau kalau digambarkan seperti ini, pondasi itu bangunan, ya kan? Bangunan gereja ini pasti diawali dengan pondasi. Dan pondasi kita itu menentukan posisi gedung kita, kuat atau tidak. Ya. Gambaran gedung, kalau seperti gedung yang seperti ini, pondasinya pasti tidak yang posisi yang ini. Nah, kalau gedung rumah seperti ini, pondasinya pasti ada ukuran tertentu. Mungkin Om Martino lebih tahu ini, ya karena Om suka bagian soal rancang bangun, ya kan? Mungkin dalamnya saya berapa meter Om kalau gedung gini? 2 meter boleh? Tergantung tanahnya. Ya kan? Kalau pada umumnya mungkin bisa 1,5 meter atau 2 meter mungkin. 2 meteran. Tetapi sebaliknya kalau dasar, pondasi, dasar artinya itu pondasi. Kalau ini 2 meteran, kalau ini kira-kira berapa? Soalnya ini pintar tentang dalam sekali. Mungkin iya, nggak perlu hanya cuma gale pakai manual. Lalu pasang batunya. Ini tiang panjang, yang pakai itu teng. Satu tiang yang panjang sambung lagi. Pukul lagi teng sampai begitu dalam pondasi dasarnya. Semakin pingin kita tinggi seperti ini, semakin pondasinya harus ke dalam baik-baik. Kalau tidak, maka tsunami di Manado
beberapa tahun yang lalu waktu kami ibadah, sementara ibadah ucapan syukur, goyang. Waktu itu sehingga saya paling selama saya di Manado 19 tahun sampai sekarang, itu adalah goncangan yang paling kuat. Kalau nggak salah waktu itu sampai 6,8 atau 7 lebih ya. Memang goyang sekali begini. Jadi lari, akhirnya ibadah lari keluar. Setelah di luar aman, masuk lagi. Setelah masuk lagi, goyang lagi, keluar lagi. Baru karena itu ibadah, Tuhan Maha tahu begitu ya. Tuhan Maha tahu. Karena goyang semua kaca, goyang semua. Itu yang pernah kejadian, mereka lompat dari mantos lantai 2, ada yang patah kaki karena mereka takut itu tsunami dan takut ambruk ya. Tapi ternyata waktu kena goncangan seperti itu, waktu di Manado, itu mall-mall dan sebagainya, cuma mega mall aja yang retak garis begini. Tapi nggak ada yang ambruk. Nah, berarti waktu rancang bangun pertama, itu sudah dipikirkan. Itu rawan gempa, jadi masuk ke dalam itu pasti dasarnya harus bagus-bagus. Nah, sekarang kita, tadi kan Tuhan bilang gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tuhan nggak batasi yang kita harapkan apa. Perusahaan 1 pengen 3, pengen 4, Tuhan nggak batasi. Apa yang kau harapkan? Tuhan katakan imanmu yang menentukan. Yang pasti kalau Tuhan percayakan perusahaan 1 aja nggak beres, iman sudah goyang, ya kan? Pekerjaan baru maju sedikit sudah istri 2, ya kan? Sudah bahu gel sini, bahu gel sana, ya kan? Punya anak di mana, punya anak di Surabaya, ya kan? Baru Tuhan kasih 1 aja udah begitu, imannya rapuh. Tuhan katakan nggak mungkin Tuhan akan beri yang lebih banyak, Tuhan percayakan. Tapi kalau iman yang pondasinya itu dikasih kuat baik-baik, iman kita tancap yang ke dalam untuk ke atas, itu adalah hal yang paling mudah. Bangun dan bentuknya, aksesoris di dalamnya segala macam yang lain, kita bisa bangun dan itu pasti tidak akan pernah roboh. Oleh sebab itu iman adalah dasar ya. Jadi iman adalah dasar, hal yang paling mendasar. Ya. Ayat ini Matius 7:24-27 itu menyatakan bahwa orang yang mendengar firman dan melakukannya itu seperti bangun rumah atas batu. Tetapi orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, masuk kanan keluar kanan, ya kan? Kalau masuk kanan keluar kiri masih nyentel sedikit di sini. Ya kan, kalau masuk kanan keluar kanan nggak masuk apa-apa, ya kan? Di gereja yang dilihat bukan firmannya, ya kan? Ada cerita katanya waktu sementara pendeta khotbah ini, wah ada seorang yang datang itu menangis hancur hati. Dari pertama pendeta berdiri dia menangis. Wah, pendeta di atas semakin khotbah semangat, wah membara karena dijamah oleh firman Tuhan. Waktu keluar salaman, dia menangis kan? Tadi yang orang ini menangis, dia bilang, oh puji Tuhan, kamu dijamah Tuhan ya, kamu diberkati, puji Tuhan oleh firman, gitu kan? Orang itu bilang apa? Oh, enggak Pak Pendeta. Waktu saya lihat jenggotnya Bapak, jenggotnya panjang begini, dia bilang, saya sejak lihat Bapak berdiri, saya ingat kambing saya di rumah yang ditabrak mobil mati. Jadi bayangkan, dengar khotbah tapi ingat kambing yang ditabrak mobil, dan itu kambing kesayangannya, ya kan? Bukan khotbahnya yang menyentuh dia, pikirannya ternyata ada di rumah. Bagaimana firman bisa masuk, bagaimana firman Tuhan bisa menjadi kekuatan dan menjadi pondasi dalam hidupnya, menjadi dasar yang kuat. Dengar, simpan, lakukan, kata firman Tuhan. Engkau memelihara berarti simpan, dengar, hidupi. Itu firman yang terus kita hidupi, yang kita lakukan, ya kan? Itu buat iman menjadi dasar, pondasi yang kuat. Makanya bukan Kristen hanya agamawi, tapi justru iman yang mendasar, yang mendengar, melakukan. Nah, ini yang dimaksud iman ada dasar. Jadi iman adalah dasar, berarti iman adalah pondasi kita. Dengan kita dikatakan pondasi yang kita dikatakan seperti digambarkan rumah di atas batu. Nah, kuat, bukan di atas pasir. Ya, berapa kali umat Tuhan kalau ngajar tentang ini, ya digambarkan di atas pasir, ya kan? Biasanya di papan tulis itu saya masih ingat. Kena hujan, kena banjir, hancur 1 kali rumah itu. Makanya banyak orang Kristen, termasuk di Manado, ya kan? Orang Kristen dulunya melayani, tapi dengar-dengar, bunuh diri.
Ini yang bersaksi karena satu ada dulu pemain musik ini yang bilang, saya betapa terkejutnya dia aktivis gereja, tapi dia mati dengan bunuh diri. Imannya rapuh, pondasinya rapuh, anyor dengan segala keberadaan dunia ini. Kemudian dikatakan arti yang kedua, ya kan? Iman adalah dasar. Katakan sama-sama, iman adalah dasar. Sekali lagi, iman adalah dasar. Dasar yang pertama tadi artinya pondasi. Lalu dasar itu yang kedua artinya dasar itu bahan dasar. Ini arti yang keduanya, bahan dasar atau bahan baku. Contohnya kue. Nah, ibu-ibu yang paling pintar bikin kue. Bahan bakunya atau bahan dasarnya kalau bikin kue apa saja? Nah, ini ada gambarnya ini. Apa? Coba sebut ibu-ibu. Tepung. Lalu? Tergantung kuenya. Ini kue cake ini. Iya. Kue cake. Kalau kue cake apa? Tepung, telur, apa lagi? Mentega. Lalu? Gula. Apa lagi? Ya, dan lain-lain lah begitu ya. Tahukah bahwa ternyata bahwa iman adalah dasar yang satu yang kita harapkan. Contohnya begini, ibu-ibu kalau deketin Natal pasti kan berpikir bikin kue apa kan? Dibayangkan dulu, yang saya harapkan, kan Tuhan bilang segala sesuatu kita harapkan. Yang kita harapkan kita akan bikin kue cake, kue toples yang macam-macam tuh, ya kan? Isi nanas dan sebagainya. Orang udah bisa. Saya mengharapkan nanti Natal ada kue cake. Nah, contoh kue cake aja ya. Saya akan persiapkan kue cake mungkin sebanyak 5-10 saya bagikan kepada ini dan sebagainya. Saya mengharapkan ada kue cake. Kalau saya mengharapkan membuat kue cake supaya itu menjadi kenyataan, maka saya harus mempersiapkan itu segala kebutuhan itu. Ya kan? Tadi saya harus menyiapkan telurnya, bahan dasarnya, bahan bakunya, tepung dan gula dan mentega dan segala macam. Setelah disiapkan, diolah, maka yang diharapkan tadi yang tidak kelihatan muncul. Ah, ini kue cake. Nah, sebenarnya Tuhan bilang gini, oh saya bersyukur firman itu luar biasa. Apa yang kita harapkan sebenarnya? Ada sebenarnya dalam semua bahan bakunya ada. Bahan baku yang kita harapkan adalah semua ada di sini bahan bakunya. Kalau mentega jangan cari di Alkitab, cari di supermarket dan tepung telur di pasar dan sebagainya. Tapi kalau bicara soal apa yang kita harapkan, bicara soal iman, bahan bakunya ada di sini semua. Contoh begini, saya pernah sakit ambeien waktu mulai SMP, akhir SMA. Mama saya mengalami ambeien juga. Tahu ya, sakit ambeien atau bawasir ini memang tidak mengenakkan. Kalau capek itu badan lemes. Mohon maaf ya, jadi itu ada daging yang keluar lebih, apalagi waktu, sekali lagi mohon maaf, waktu BAB gitu ya, itu keluar dan itu tegang, itu badan lemes dan saya tidak bisa duduk tray, saya harus duduk pakai pantat sebelah begini. Dan itu harus istirahat. Dan mama biasanya mereka harus dibantu dengan salep. Mama pakai pil setiap hari, pil Cina itu ya, yang 1 biji sekali telan itu 6 gitu kan. Jadi waktu itu saya katakan, saya males ini, ya kan? Mau seperti ini, mau kasih salep, mau kasih apa. Tapi waktu kamu mulai SMA, kelas 2 saya mulai bertumbuh dalam Tuhan dan mulai melayani dan mulai ikut PA dan segala macam yang lain. Tahukah bahwa sebenarnya iman adalah dasar, bahan baku dari segala sesuatu kita harapkan. Orang kalau sakit kan ingin sembuh ya, pasti ingin sembuh. Kalau ingin sembuh jangan lupa apa yang kita harapkan, kesembuhan, cari bahan dasarnya dulu. Bahan dasarnya di mana? Di sini. Saya harus kumpulkan bahan dasar. Contoh begini, saya katakan, oleh bilur-bilurnya aku telah menjadi sembuh. Saya ambil 1 Petrus 2 ayat 24 itu ya. Kemudian juga di dalam Yesaya 53, saya ambil itu. Anggap ini adalah bahan dasar tadi. Kayak tadi tepung ya. Saya ambil 1 Petrus 2 ayat 24 itu ya. Kemudian saya katakan, saya ingat perempuan yang 12 tahun pendarahan, waktu dia sudah habis hartanya, habis dari dokter ke dokter, siapapun tidak bisa sembuh. Dia jatuh miskin, kurus, kerempeng, dan habis semua kehidupannya. Tapi dia berkata, waktu dia merayap di tengah banyak orang, dan dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Ini adalah material kesembuhan. Kumpulkan lagi yang kedua. Materialnya kumpulkan. Ini telurnya mungkin.
Lalu Yesus berkata pada Bartimius, apa yang kau ingin berbuat kepadamu, hai Bartimius? Oh Tuhan, jamah aku supaya bisa melek mataku dan melihat. Dan Tuhan katakan, jadi sesuai dengan iman Tuhan, jamah dan akhirnya Bartimius buta, itu akan bisa melihat. Itu adalah bahan dasar gula kita kumpulkan. Kemudian Tuhan ingatkan firman Tuhan lagi kepada kita. Kemudian Tuhan katakan kepada orang yang di kolam Bethesda, 38 tahun dia itu lumpuh, gak bisa berjalan. Dia selalu terlambat masuk di kolam Bethesda. Nggak ada yang bisa tolong dia. Yesus waktu lewat, apa yang kau inginkan? Tuhan, nggak ada yang tolong aku Tuhan untuk masuk di kolam. Kedaulan orang terus. Angkat tilammu dan berjalanlah. Mujizat berlaku sampai hari ini. Dan waktu mulai mengucapkannya, dan kata, saya mulai mengucapkannya, oleh Beliau aku telah sembuh, oleh Beliau aku telah sembuh, dan saya ucapkan, bahan bakunya dikumpulkan, lalu bikin kue, diaduk, terus dibuat, sampai akhirnya menjadi kue cake. Waktu kita mulai mengumpulkan bahan baku, dan kita mulai lakukan, kita mau bertindak, mulai kita kerjakan, kita olah, dan kita lakukan itu, iman kita kepada Tuhan. Dan apa yang saya harapkan? Kesembuhan bukan? Yang saya harapkan apa? Itu kue kek itu nyata di depan saya kan. Kesembuhan itu saya alami kan. Tapi Tuhan katakan bahan dasarnya harus diambil. Waktu saya ambil bahan dasar dan mulai saya lakukan, mulai saya kerjakan, mulai saya hidupi, mulai saya ucapkan, dan saya bersyukur akhirnya saya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saudara, saya bisa perjalanan 16 jam di mobil, tapi itu tidak menyiksa saya lagi seperti dulu. Dulu capek sedikit, waktu sekolah kan tidak mungkin secapek sekarang. Tapi itu pun tidak membuat saya menderita seperti dulu. Dan saya percaya bahwa kuasa firman itu hidup dan nyata. Haleluya. Sebenarnya Bapak Ibu, apa yang kau harapkan sekarang? Mungkin gembala tidak tahu, suami tidak tahu, istri nggak tahu. Karena kita simpan dalam hati, Tuhan, saya ingin mengharapkan suamiku berubah, saya ingin mengharapkan istriku berubah, saya ingin anakku yang bandel dan kurang ajar berubah. Tahukah bahwa bahan dasarnya ada semua di Alkitab? Bahan bakunya ada di sini. Ambil bahan baku, kumpulkan, mulai hidupi, buat Tuhan bisa merubah seseorang. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kumpulkan materi ini, kumpulkan materi ini. Masalah ekonomi yang bangkrut, ini semua ada di sini bahan bakunya. Kumpulkan, mulai kumpulkan dan pukulkan, olah dan kerjakan. Apa yang kau harapkan tidak kelihatan. Jangan hanya berharap tapi nggak mau bertindak apa-apa. Tapi firman ambil dan hidupi bahan baku semua tadi dan kerjakan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Lakukan bagianmu dan Tuhan lakukan bagiannya. Dan mulai saya belajar menghidupinya, mengatakannya dan terus mengerjakannya, dan ternyata itu terjadi. Yesus itu luar biasa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Dia nyata. Dia nggak pernah berdusta dengan janjinya. Dia ya dan amin. Kemudian, iman adalah dasar. Dasar itu berarti pondasi. Iman adalah dasar, berarti ada bahan baku. Bahan dasar yang Allah sediakan untuk imanmu itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Kemudian selanjutnya, nah, yang kedua tadi, pertama adalah iman adalah dasar. Yang kedua dikatakan tadi, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan sama-sama. 2, 3, iman. Perhatikan firman Tuhan ya. Dalam pemahaman iman yang kedua pun, kita lihat bahwa ternyata Tuhan tidak batasi juga. Segala sesuatu. Apa Bapak Ibu yang bawa sekarang? Segala suatu beban pergumulanmu, ingat, punya iman. Iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Contoh kwitansi atau sertifikat gitu ya. Ada seorang yang karena dia pingin sebuah mobil, ya kan? Karena ini mobil tipe yang baru dan pasti rebutan. Siapa yang inden duluan dia yang dapat. Wah, dia katakan, sudah kita kasih saja cash. Dia datang ke showroom dan katakan, saya cash, pokoknya saya minta yang pertama. Ya kan? Waktu dia katakan seperti itu, lalu kan dapat kwitansi atau tanda terima, tanda menyatakan bahwa dia telah membayar dengan lunas mobil itu, dan dia tinggal mengambil pada waktu mobil itu sudah ada. Maka waktu itu
si bapak ini waktu pulang, dia kan bawa tanda terima atau kwitansi lah istilahnya begitu ya, yang menyatakan dia telah membayar dengan lunas mobil itu dan nanti tinggal mengambil waktu mobil itu datang, iya kan? Wah, karena bapak ini senang sekali mobil itu, kemudian bawa tanda bukti ini, lalu dia pulang ke rumah berkatakan, oleh dikatakan, papa sekarang sudah punya mobil yang papa inginkan. Dia dengan bangga, senang sekali. Ini rebutan ini mobil ini, iya kan? Dia dapat yang pertama. Wah, senang sekali. Wah, papa tidak akan lama lagi. Papa sudah punya mobil. Papa sudah punya mobil. Ini anaknya yang kecil yang begini. Pak, mobil kan ada begininya, Pak. Masa mobil kertas begini? Nah, papa sudah punya mobil. Ini mobil nih. Anaknya bilang gini, kertas, Pak. Mobil, kertas, mobil, kertas, mobil, kertas, Pak. Mobil, nak. Ya. Ini hanya gambaran begini. Ya kan? Orang kalau sudah punya itu tanda, begitu sampai di showroom, dia cuma tukar. Kasih DP tanda kwitansi tadi. Pulang dia bawa mobil. Haleluya. Puji Tuhan. Iman adalah bukti. Iman saudara adalah bukti. Iman itu di sini seperti kwitansi. Kalau iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, mobil tidak kita lihat. Tapi iman itu adalah bukti bahwa engkau akan mendapatkan apa yang engkau tidak lihat itu. Yang kita lihat mobil, aduh nggak kelihatan gimana? Ya gampang, buktinya kamu lihat aja. Punya iman nggak? Kalau punya iman itulah kwitansi. Tinggal tukar. Tuhan, aku sudah punya iman. Aku yakin saya akan mendapat dari Tuhan. Haleluya. Ada seorang yang menyampaikan begini, ya tapi ya iman kita harus iman yang sesuai kehendak Tuhan ya. Jangan bilang gini, oh kita sedang masih kos ini ya, sedang masih kos, masih pas-pasan ya. Kita masih kos, itu baru kerja lo berkata Tuhan, minggu depan saya punya mobil baru Tuhan. Ya, saya kira kita juga harus tahu ya, iman kita yang seperti apa pada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya dan itu tepat sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, iman itu pasti terjadi. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contoh dalam Alkitab kalau dibaca dalam Roma 4 ayat yang ke-19. Boleh minta tolong seorang baca dengan cepat, Bapak ya, suara keras kencang baca. Roma 4 ayat 19, minta tolong Bapak baca. Boleh? Silakan. Roma 4 ayat yang ke-19 atau 18-19 ya. Roma pasal 4 ayat 18 dan 19. Silakan. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Iya. Ayat yang ke-19 mungkin ya. Sudah tadi? Coba ya saya. Ayat yang ke-19 ya. Sekali lagi saya akan baca. Imannya, terima kasih ya Bapak tadi. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 ya, mohon maaf ya, 20 ternyata masih harus baca. Sama-sama 20 ya, baca semua. 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Malah imannya diperkuat walaupun itu sudah mati haid. Tidak mungkin secara medis itu bisa punya anak. Umurnya udah opak-opak 100 tahun. Tapi ternyata iman Abraham tidak menjadi lemah. Dengan fakta, iman itu mengalahkan fakta atau kenyataan hidup. Dikatakan iman Abraham bukan lemah, tapi malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Tuhan. Walaupun tidak kelihatan, anak belum ada, 25 tahun kurang lebih dia menanti. Tapi iman Abraham tidak menjadi lemah, dan dia percaya bahwa Tuhan itu pasti menepati janjinya. Dan Tuhan pasti mengaruniakannya. Dan kita lihat, akhirnya Abraham
itu mendapat anak perjanjian, yaitu Ishak. Luar biasa. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buktinya apa? Iman adalah bukti. Bukti adalah imannya Abraham. Ini menjadi bukti bahwa Tuhan berjanji akan digenapi waktu ada. Iman adalah bukti. Tadi ya, kwitansi, bukti untuk bisa melihat janji Tuhan. Kemudian kita baca bersama dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ketiga. Boleh baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Katakan telah. Kata telah. Katakan telah. Katakan telah. Sekali lagi telah. Tuhan bukan akan mengaruniakan, tapi Tuhan menyatakan telah mengaruniakan. Sudah memberi, sudah berkasih karunia, bukan akan. Terpujilah Allah, di dalam Yesus dijamin telah mengaruniakan kita segala. Tadi perhatikan, iman ada kata segala, segala sesuatu. Ini pun juga sama. Firman Tuhan itu konsisten, terus menerus sama, tidak pernah berbeda. Segala berkat, berarti sama. Janji Ibrani 11 itu ada di sini. Allah telah mengaruniakannya di dalam kerajaan surga. Jadi kira-kira di surga itu seperti ini. Ada itu tempat di sana filenya atau gudangnya yang namanya Filipus punya. Filipus Widianto, Manado, Rike. Oh jelas lagi. Iya kan? Allah susah sediakan semua di sana. Apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan, itu sudah Allah telah sekali selamanya tuntas sempurna. Ya kan? Tentang kesembuhan, tentang pemulihan rumah tangga, ekonomi, Allah sudah sediakan semuanya. Tapi pertanyaannya, kita punya iman nggak? Bapak Tuhan bilang, kalau kamu bimbang nggak pernah dapat apa-apa. Iman itu begini. Iman itu kalau gambarannya, misalkan berkat semua ada di surga, sudah ada semua. Nama masing-masing Bapak Ibu ada di sana. Filenya, gudangnya semua disediakan. Telah mengaruniakan, bukan akan. Sudah ada. Tetapi kenyataannya kita belum melihat kan? Tapi iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Benar memang tidak kita lihat. Karena di mana? Di surga. Berkat-berkat kita di dalam surga belum kelihatan. Tapi tahukah kalau Tuhan bicara iman? Iman itu seperti gini. Itu berkat di surga, itu bicara tentang roh, alam roh sana ya, artinya di dalam kerajaan surga yang tidak kelihatan artinya secara jasmani. Yang di sana yang tidak kelihatan mau dipindahkan di alam nyata, perpindahan dari alam roh kepada alam nyata ini membutuhkan namanya iman. Jadi kalau untuk segala sesuatu yang masih abstrak yang kelihatan, tapi itu sudah ada. Tinggal kita punya iman nggak? Jadi luar biasa, iman memindahkan segala sesuatu yang ada di alam roh sana, memindahkan ke alam nyata. Haleluya. Saudara, kalau kita mengerti, memahami ini, kita akan menjadi orang-orang yang punya iman yang kuat, dan kita akan bertumbuh. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Pahami janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, hamba Tuhan pun, saya pun kadang-kadang bisa mengingkari dan lupa atas janjinya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah lupakan janji-janjinya. Haleluya. Kemudian selanjutnya, kita lihat sekarang, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana supaya iman kita menjadi kuat dan bertumbuh? Ini kan pertanyaannya. Bagaimana supaya iman kita menjadi kuat dan bertumbuh? Jangan iman kita, biasanya imannya kita itu orang Jawa bilang angin-anginan. Ya kan, kalau di gereja habis KKR, wah imannya itu menyala yang luar biasa. Segala masalah datanglah, aku akan hadapi. Baku mengada. Ya kan? Tapi begitu pulang di rumah, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu loyo, hari Kamis, hari Minggu datang, itu bagaikan orang-orang yang ditandu karena kaki udah patah, ya kan? Kaki udah, tangan sudah di gipsum, ya kan? Diangkat ke gereja lagi untuk dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan lagi. Pulang kuat lagi. Tapi begitu pulang dihajar dengan berbagai masalah, imannya loyo dan kalah lagi. Tuhan gak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau iman kita kuat dan bertumbuh. Dan kita lihat bagaimana caranya supaya iman kita menjadi kuat dan bertumbuh. Kita sudah mengerti pemahaman tentang iman tadi ya.
Sekarang bagaimana supaya iman itu menjadi kuat dan bertumbuh? Melalui firman Tuhan. Katakan sama-sama, melalui firman Tuhan. Ini yang pertama. Dikatakan makanya Roma 10:17, sama-sama ucapkan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Dikatakan iman itu akan timbul, akan bertumbuh waktu kita mendengar firman. Makanya penekanan, saya bersyukur dan saya belajar banyak kepada Bapak Pendeta Martino, ya kan, tentang pemuritan, dan kami sudah terapkan pemuritan. Pemuritan itu memang basic dasar untuk orang bisa bertumbuh dalam Tuhan, dan bukannya berhenti saya modul 5 terus kita hidupi firman dan kita baca Alkitab, kita baca firman, dan saya punya prinsip no Bible no breakfast. Jadi artinya kalau saya tidak baca Alkitab, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum. Saya harus baca Alkitab dulu, saya baru boleh minum. Kalau saya jam 10 saya belum baca Alkitab seandainya, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum. Itu prinsip. Artinya saya tahu itu firman membuat iman itu akan jadi kuat dan bertumbuh. Orang yang malas baca Alkitab, orang itu jangan berharap imannya jadi kuat, nggak akan bisa. Orang yang rajin baca Alkitab setiap hari, dia akan menjadi punya iman yang kuat dan bertumbuh. Jangan malas baca Alkitab. Kalau Tuhan katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan apa yang kau lakukan akan berhasil. Itu dalam Mazmur. Dalam Yosua 1, itu Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga atau keempat. Kemudian dalam Yosua 1 ayat 78, itu terus katakan, hidupi firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, dan engkau akan berhasil juga dikatakan. Itu iman kita akan kuat bertumbuh waktu kita mencintai firman. Ini contoh Yakub, ya. Contoh Yakub kita lihat firman Tuhan. Dalam Hosea 12 ayat 5 sampai ke 7. Baca lagi sama-sama. Sama-sama, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, kepada Yakub. Ayat 6, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Ayat yang ke-7, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Perhatikan, Yakub itu penipu. Dia menyakiti papanya, membohongi papanya. Dia dalam pelarian, dia dalam tekanan pamannya Laban. Dia orang yang menipu papanya. Kalau misalnya di sini ya, ada warisan lalu ditipu oleh anak ini yang harusnya milik anak pertama Esau. Pasti orang tua di sini pun kalau ada anak ini akan berkata, anak kurang ajar. Kira-kira begitu kan? Karena menipu, nggak dibenarkan apapun alasannya. Dia berdusta, dia membohongi. Tapi waktu dia bertemu di Betel, iya kan? Lalu dikatakan ayat tadi, dia bergulat dengan Allah, malaikat, lalu dia menang. Tadi ayat yang kelima. Iya. Oke, ini. Ia bergumul dengan malaikat. Perhatikan, malaikat di sini M-nya bukan M kecil tapi M besar. M di sini bukan malaikat kecil dari malaikat ciptaan. M malaikat itu bicara tentang malaikat itu Yesus. Kalau dalam istilah di Alkitab itu teopani ya. Penampakan Yesus di Perjanjian Lama. Penampakan Yesus di Perjanjian Lama berupa malaikat yang bergulat dengan Yakub. Dan waktu bergulat dengan Yakub dikatakan Yakub itu menang. Saya dulu waktu tidak ngerti, masa kalau benar itu malaikat, masa kalah dengan Yakub? Nggak mungkin. Betapa hebatnya Yakub, penipu lagi masa bisa mengalahkan malaikat, itu kan? Ternyata bukan. Waktu ini dikatakan dia bergumul dengan malaikat, ini adalah Yesus yang menampakkan berupa malaikat. M besar menuju pribadi yang agung. Yesus dikatakan waktu dia menampakkan wujud malaikat, dia bergulat. Dan Yakub menang. Nggak mungkin Yesus dikalahkan. Yesus adalah Sang Firman. Dia adalah kebenaran yang sejati itu. Sang Firman itu. Waktu dia bergulat dan ternyata Tuhan bukakan dalam Hosea. Ini saya baru ngerti waktu memahami. Oh, ternyata maksudnya menang di sini. Dia menang setelah dia memohon, dikatakan memohon belas kasihan kepadanya. Kepadanya ini. Lalu dikatakan malaikat Tuhan itu dikatakan Yesus itu Sang Firman, lalu dikatakan dan di sanalah dia berfirman. Perhatikan kata firman. Iman bertumbuh melalui firman Tuhan. Waktu itu Tuhan berbicara.
Dia ini, yakni Tuhan semesta alam, dikatakan engkau ini harus berbalik kepada Tuhan Allahmu. Dikatakan peliharalah kesetiaan dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi Tuhan itu berbicara, firman menarik dia, Yakub kamu salah jalan, kembali kepada jalan Tuhan. Imanmu yang loyoi, imanmu yang sampai dia menipu kan dosa, makanya dia menipu. Hati-hati ya, dia ditipu Laban 10 kali, dia menabur, menipu 1 kali, dia tuai 10 kali, gajinya dirubah-rubah, iya kan? Dia minta Rahel, ternyata dikasih Lea. Apa yang dia tabur dia PT. Perhatikan, jangan gampang kau badusta. Badusta pak maitua, badusta paitua, badusta sama orang tua. Itu hal biasa. Hati-hati ya. Apa yang tabur kita akan PT. Baik-baik ya, baik-baik. Firman Tuhan nggak pernah berubah. Oh, Yakub betapa dia ditipu 10 kali, sakit hati dia. Dia menikah, teng, begitu. Malam pertama besok dia marah, Laban, Om gitu kan, Om Laban, saya minta Rahel 7 tahun kerja, kenapa dikasih yang Lea? Oh, bukan Lea di sini ya, mohon maaf, bukan Ibu Lea, bukan Ibu Lea di sini, bukan, tapi Lea yang di sana, gitu ya. Kenapa? Ditipu lagi. Coba. Kita jatuh cinta pada seseorang, tapi ternyata dikasih orang lain yang dia tidak cintai. Tapi udah terlanjur waktu itu, seperti itu, tetap harus menikah. Ya, makanya yang gampang kamu badusta, bertobat. Halo, sampai di mana? Oh ya, kita lagi masih, aduh udah, sudah di putaran situ, di putaran mana? Udah dekat, iya, pokoknya udah di putaran situ. Ternyata di putaran kamar mandi. Pintu putar itu, pintu digoyang. Badusta, sudah dekat. Padahal masih di rumah bilang sudah dekat. Gampang sekali badusta. Ya kan saya pernah tahu juga gini. Sudah di Surabaya ini. Sudah saya di Tugu Pahlawan. Padahal dia di rumah dengan saya duduk di situ. Coba. Kurang ajar. Ya kan, hati-hati ya. Apa yang orang tabel orang akan tuai, kata firman Tuhan. Nabur jagung satu milu biji itu tidak lalu bertumbuh keluar, maka bijinya cuma 1 juga, nggak mungkin kan? Tanamnya 1 keluarnya ratusan biji. Hati-hati. Nah, ini Yakub usia seperti itu. Kalau menurut saya seorang penipu yang akhirnya ditipu dan dikerjain oleh pamannya. Ini Tuhan katakan, Yakub kamu nggak benar, nggak beres imanmu. Oh, kamu harus dididik seperti ini supaya kamu sadar. Kamu nggak beres imanmu, bereskan basic dasar imanmu. Waktu Bagudaba di Betel, waktu dia bergulat, oh Tuhan kasihan, ampun Tuhan, ampun sudah cukup Tuhan, ampuni. Ini mau Bagudaba mau pulang ini Tuhan. Bagaimana kalau aku dibunuh Tuhan? Cukup aku Tuhan, oh ampuni, mohon belas kasihan Tuhan. Ternyata dia nggak menang karena dia jago batinju, jago uppercut, enggak ternyata. Dulu saya pikir hebat Yakub ya, dia pukul apa itu malaikat bisa nyerah, iya kan? Ternyata oh belas kasihan ini. Tadi kata mohon belas kasihan, oh malaikat Tuhan, oh belas kasihan, iya aku berubah. Tuhan bilang gini, engkau harus berbalik kepada Allahmu. Jalanmu sudah salah. Kembali balik kepada Allah. Dikatakan, pelihara kasih setia. Harus jaga kasih setia dalam pribadi, rumah tangga, dalam engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan, dalam hukum, jangan ke kanan, nyerong kanan kiri. Dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Yakub akan nyerah, yes Tuhan. Ya Tuhan benar, aku mau bertobat Tuhan. Ya mau bertobat. Kalau gitu berkatilah aku Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati. Aku tidak akan lepaskan, berkati supaya aku berubah. Imanku supaya kuat dan bisa bertumbuh, bisa senantiasa setia pada engkau, percaya pada engkau Tuhan, taat kepada hukummu. Lalu Tuhan bilang apa? Baik, namamu bukan lagi Yakub, namamu Israel. Apakah iman yang kuat dan bertumbuh kita mau cari Tuhan seperti itu? Atau kita gini, kalau ada waktu baca Alkitab, kalau ada waktu saya pemuritan, kalau nggak ada waktu sorry lah, saya sibuk. Tapi Yakub, dia katakan, ya Tuhan, mohon kasih karunia, mohon belas kasihan. Berkati aku Tuhan, supaya imanku kuat. Aku butuh Engkau. Yesus adalah sang firman yang sejati itu. Aku adalah kebenaran, kata Tuhan kan? Aku kebenaran. Kebenaran itulah firman yang sejati itu. Dan dia berkata, Tuhan,
buat aku berubah. Berkati aku, maka dia rubah namanya menjadi Israel. Seorang pemenang. Luar biasa. Dan hidupnya berubah. Yakub menjadi Israel. Dan namanya memberkati Yakub. Hidupnya berubah. Dia mulai hidup dengan hukum-hukumnya Tuhan. Dia suntuk umur dan diberkati Tuhan, anak cucunya dan sebagainya. Ingat, iman yang kuat dan bertumbuh kalau orang itu hidup di dalam firman Tuhan. Jangan puas kekristenan seminggu sekali, tapi kekristenan yang menghidupi tiap hari dengan firman. Tiap hari cari firman, baca Alkitab lebih dari keperluan yang lain. Baca Alkitab lebih dari baca koran, baca Posko, Femina, Bobo ya, ibu-ibu nggak baca Bobo kan, gitu kan. Jadi jangan yang lain itu lebih utama, tapi yang lebih utama adalah firman Tuhan. Setuju? Haleluya. Saudara, jadi kalau kita prioritas firman, sampai sekarang saya punya prinsip. Pokoknya saya kalau belum baca Alkitab, air 1 sendok pun tidak akan saya sentuh. Itu sebuah komitmen mendisiplin saya pribadi, mengutamakan firman di atas segala-galanya. Karena iman tidak akan kuat bertumbuh tanpa firman Tuhan. Sampai orang berkata begini, aku bertumbuh, imanku kuat, aku luar biasa. Omong kosong kalau dia nggak pernah baca Alkitab setiap hari, lalu tidak bertekad untuk menghidupinya. Omong kosong, cuma mulutnya besar. Karena ini prinsip firman Tuhan. Selanjutnya, nah, bagaimana iman supaya kita kuat dan bertumbuh? Melalui firman Tuhan. Yang kedua adalah melalui ujian atau proses kehidupan. 1 Petrus 6 ayat 7, baca sama-sama 2-3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu banyak artinya, berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus itu menyatakan dirinya. Saudara, dikatakan kalau kita sedang diuji oleh berbagai persoalan, jangan gampang ngomel dan bersungut. Tapi tahukah waktu kita sedang diuji, ayat tadi berkata bahwa kita sedang dimurnikan, membuktikan kemurnian imanmu. Lalu dikatakan membuktikan kemurnian imanmu itu seperti dikatakan lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi kita hanya bisa dimurnikan iman kita. Murni itu artinya gini, memurnikan, tidak ada campuran. Iman kita berarti kuat dan bertumbuh, itu artinya murni. Nggak ada campuran, nggak ada KW2, KW3, KW1. Ibu-ibu, kalau ada tas di sini minta yang KW1 atau KW3? Kalau saya kasih ini, ibu-ibu ini KW1 harga 1 juta, ini KW3 harganya 100.000. Pilih yang mana? Orang gini, saya mau yang 100.000. Gak mungkin, ya kan? Pasti orang cari KW1. Bukankah Tuhan juga cari yang KW1? Tuhan mau cari yang iman-iman yang KW1 di dunia ini. Ingat firman Tuhan bilang apa? Kalau anak manusia datang di bumi ini, adakah mendapati iman di bumi ini? Tapi tahukah untuk kemurnian iman itu dibutuhkan yang namanya tes, ujian. Dikatakan, Ayub, baca sama-sama, 2-3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya kasih warna kuning, memang emas. Kakak saya itu kerja di bagian emas. Jadi, saya pernah melihat langsung bagaimana cara memurnikan emas. Jadi kakak saya sudah kerja cukup lama, mungkin sekitar 25 tahun mungkin ya, lebih mungkin ya, bergerak di emas. Jadi sampai itu perhiasan yang sudah ketinggalan model ya, lalu dikumpulkan semua, dilebur, gitu kan? Nanti bisa dicetak berupa emas lantahan logam mulia, atau dicetak lagi nanti jadi perhiasan lain bentuknya. Jadi waktu itu lihat. Cara meleburnya dimasukkan dalam satu kayak tempat kaca begitu ya, lalu diberikan air raksa, lalu dipanaskan dengan 1000 derajat Celcius.
Bukan 100. Kalau air mendidih dalam 100 derajat. Ini kalau emas bisa lebur itu di suhu 1000 derajat Celcius. Bayangkan, cuma 100 mendidih aja, wah, tangan bisa melepuh. Bayangkan kalau 1000 kayak apa? 10 kali lipat air mendidih. Bukan air mendidih syukur Minahasa ya. Itu air mendidih juga ya. Ya. Lalu saya melihatnya itu di sekian berjam-jam sampai warnanya hijau begitu ya. Terus nanti proses selanjutnya itu nanti didiamkan lalu dituang, ya kan? Lalu nanti dikasih air rasa lagi, digodok lagi. Lalu itu ada prosesnya berapa kali gitu pokoknya. Hasil akhirnya dia bilang, dia tunjukkan ini yang tembaganya, ini peraknya, ini emas murninya. Ternyata waktu proses pemurnian emas itu memisahkan mana yang perak, mana yang tembaga, mana yang mungkin cuma daki-daki ya, karena dipakai mungkin kena daki-daki, itu semua terbuang. Yang tinggal sisa mau diambil itu yang dimurnikan, emas yang 24 karat, yang murni, lalu dijadikan logam lantan, logam mulia, lantan, murni, asli. Saudara, tahukah bahwa Tuhan akan lihat iman yang berkualitas sebagai logam mulia? Nggak ada cara lain. Untuk melihat iman saudara dan saya murni, nggak ada cara lain. Tuhan pakai cara pencobaan, kata firman Tuhan, berbagai-bagai pencobaan, kata Petrus. Karena Petrus ngomong seperti itu karena dia juga mengalami berbagai-bagai pencobaan. Maka dapat rema dari Tuhan dan dia hidupi dan dia mengalaminya. Tapi itulah dia katakan juga dalam 1 Petrus tadi, dia berkata bahwa ternyata dimurnikan imanku dengan berbagai persoalan supaya muncul bahkan lebih baik dari emas yang fana. Lebih sebenarnya kualitasnya, bukan emas, lebih. Tapi kalau Ayub berkata, dikatakan dia tahu jalan hidupku akan timbul seperti emas. Ya, ini masih ada koneksi antara Ayub dan Petrus. Saudara, kita lihat bahwa ternyata cara Allah melihat iman kita menjadi kuat dan bertumbuh adalah lewat persoalan. Kalau hidup ini mulus-mulus jalan tol, orang lupa Tuhan, ya kan? Buktinya saya tidak ke gereja, saya diberkati, saya tidak kasih perpuluhan, saya tetap sukses. Tunggu dulu. Tuhan akan izinkan berbagai persoalan. Ingin tahu supaya iman kita murni atau tidak. Waktu persoalan datang, Tuhan akan memisahkan mana itu yang perak, mana itu yang kotor-kotor, mana yang bimbang ragu disingkirkan, mana yang kita tidak percayakan Tuhan dibuang, mana yang kesombongan, keakuan kita dibuang, disingkirkan. Itu tembaga itu, mulai disingkirkan. Yang ada hanya emas yang murni. Tuhan mau cari itu. Tuhan mau lihat iman kita kuat dan bertumbuh seperti itu. Tuhan mau melihat kita, iman kita benar-benar kuat dan bertumbuh. Saudara, makanya kita bilang seperti ini ya. Kalau kita ada persoalan, kenapa Tuhan belum jawab doa aku sudah 1 tahun berdoa? Supaya iman kita kuat dan bertumbuh. Ingat, lihat hasilnya, jangan lihat prosesnya. Waktu Ayub diproses, itu menyakitkan. Tapi lihat hasilnya di pasal 42. Dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku melihat dia sendiri. Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi artinya begini, iman kita akan kuat bertumbuh itu waktu kita melalui berbagai tekanan hidup persoalan. Jangan bersungut, jangan ngomel. Tapi lihat lewat proses ini akan emas di ujungnya. Ada emas logam mulia di ujungnya. Bahkan lebih dari emas yang fana, kata Petrus. Kita akan memiliki iman yang seperti itu. Apa kita siap iman kita dimurnikan oleh Tuhan? Kita siap tidak siap, itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau supaya iman kita menjadi kuat dan bertumbuh. Selanjutnya kita lihat bahwa setelah kita lewat ujian, kemudian dikatakan yang ketiga adalah melalui iman yang diperkatakan. Bagaimana iman kita menjadi kuat dan bertumbuh? Katakan sama-sama. Katakan, melalui iman yang diperkatakan. Baca sama-sama, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, katakan. Ternyata iman, Rasul Paulus katakan, itu ada kaitannya dengan berkata-kata. Jadi tidak bisa dipisahkan iman dengan perkataan kita. Kita terus belajar mengucapkannya.
Maka kita belajar ya, ada satu statement seperti ini. Jangan katakan pada Tuhanmu bahwa engkau punya masalah yang besar. Tapi katakan kepada masalahmu bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Sekali lagi ya. Belajar pahami ini. Jangan katakan pada Tuhanmu bahwa engkau punya masalah yang besar. Tapi katakan kepada masalahmu bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Kalau kita selalu lapor, Tuhan punya masalah besar. Oh Tuhan, masalah besar. Oh Tuhan, masalah besar. Itu nggak salah. Tapi itu lebih sifat kekanak-kanakan. Tapi Tuhan mau kita kuat dan bertumbuh, kita bisa berkata, ada masalah, masalah kecil ngana. Ya kan? Kecil ngana masalah. Kacang-kacang. Aku punya Tuhan yang besar. Loh, Tuhan mau seperti itu. Coba, kalau papa, seorang papa punya anak yang selalu rengek, iya kan? Berkata, Pak, punya masalah besar. Pak, tolong selesaikan. Pak, tolong selesaikan. Kalau anak itu masih usia 5 tahun, oke. Tapi kalau di sini yang sudah umur 35 tahun, datang, Pak, selesaikan, Pak, selesaikan, Pak. Apakah Bapak begini? Bapak itu begini. Wah, saya bangga punya anak seperti kamu. Sampai 30 tahun kamu masih seperti ini. Hebat. Papa berhasil mendidik kamu. Ini Papa biongu. Ya kan? Sedangkan anak saya baru umur 10 tahun, yang kecil, yang besar 14 tahun. Saya melihat, enggak, Bapak enggak mau. Sinyo udah belajar mandiri. Enggak, kamu udah kelas 5. Mandiri. Pak, kali ini Pak, mandikan Pak, mandikan. Enggak, sudah kelas 5. Pernah cebokin. Sampai kapan cebokin Sinyo? Saya bilang, udah besar. Dia bilang, nanti Pak sampai SMA kelas 2. Coba masih SMA kelas 2 mau cebokin gini, papanya lo berkata, nak, pinter kan? Nggak ada. Bapak di surga juga begitu, lihat anak-anak Tuhan, ya kan? Dikit, Bapak di surga, tolong kasihan, aduh kasihan, Bapak. Masa begitu? Bapak di surga, bangga anakku ya, membutuhkan aku terus, bagus. Nggak salah sih doa seperti itu. Tapi membuktikan itu kekanak-kanakan iman kita. Tapi kalau kita benar-benar ada Kristus dan punya iman yang kuat dan bertumbuh, kita akan berkata, lain. Masalah datang. Memangnya gue pikirin. Bapak punya stok semua. Di surga telah dikaruniakan buat aku. Kecil lah. Pasti selesai. Mulai tadi ya. Dia mulai berkata kan. Ya kan. Buat Tuhan yang berperang ganti aku dan aku diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Wah, mulai mengucapkan iman terus diperkatakan. Makanya ada istilah begini. Hujan itu awalnya adalah dari air laut. Ya kan, menguap naik ke atas sampai di tingkat kejenuhan tertentu, maka akan turun hujan. Dari air laut menguap. Yang kita kasih uap ke atas itu apa? Omelan, sungutan. Dia bilang gini, nasib dari sejak lahir sampai sekarang kok seperti ini, hidup melarat terus, iya kan? Kenapa hidupku gagal terus? Apa arti aku lain Tuhan kalau seperti ini? Aku nyesel dapat suami seperti kamu. Lalu suami juga bilang, saya juga nyesel punya istri seperti kamu. Wah, mulai semua perkataan-perkataan yang negatif keluar semua, iya kan? Wah, pokoknya ribut. Kata-kata yang sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Iya kan? Apalagi kalau suami sudah bertengkar kan? Iya kan? Seringkali kan bisa emosi lalu berkata, memang kamu babi. Loh, kadang-kadang begitu kan? Ada. Istri tidak mau kalah, memang kamu anjing. Anaknya nakal, dia bilang, memang anak kucing. Coba, itu anjing dan babi kawin punya anak kucing. Berarti kan rumah tangga apa itu? Lu ya kan, seringkali makian keluar, kata-kata kotor keluar. Ingat, kalau semua yang keluar seperti itu menguap ke atas. Terus naik ke atas. Omelan, sungutan, Tuhan kok seperti ini, Tuhan, ngomel-ngomel, naik ke atas. Nanti kalau udah titik jenuh tertentu, awan sudah tebal, akan turun hujan. Alkitab mencatat, ada 2 hujan di Alkitab. Ya kan? Hujan berkat, atau hujan sebaliknya. Ya kan? Bukan berkat.
Kutub berarti. Ada dua api. Api berkat atau api kutub. Itu di Alkitab mencatat. Jadi itu waktu yang kita ucapkan negatif, itu yang turun bukan berkat, tapi justru hal-hal ya tadi bukan berkat, bisa kutuk yang datang karena kita sendiri yang terus kasih asam naik ke atas, uap naik ke atas terus. Tapi kalau ucapan syukur yang naik, haleluya Tuhan, Kau baik Tuhan. Kalau Tuhan saat ini Kau izinkan Tuhan, mungkin aku dihina orang, tapi aku tahu di balik ini ada kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan saya yakin Tuhan, kalau Tuhan mungkin izinkan sakit saat ini membuat aku bisa istirahat, dan aku yakin lewat sakit ini akan membawa berkat aku lebih besar lagi ke depan. Kesembuhan akan menjadi bagianku. Mulai dia mengucap syukur, dia mulai mengucap syukur. Seorang ibu waktu anaknya sakit, dia katakan, ini kesaksian hidup. Dia katakan karena tangannya mungkin ya yang lumpuh ya. Dia katakan, oleh beli anakku telah sembuh, oleh beli anakku sembuh. Belum sembuh. Diucapkan berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, sampai akhirnya dalam satu hari bisa ribuan kali. Waktu dia ucapkan. Dan apa yang terjadi? Waktu diucapkan naik. Waktu kebadatan itu di atas awan sudah cukup, turun hujan. Dan kesembuhan terjadi. Anaknya itu disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang kau naikkan ke atas sekarang? Engkau banyak ngomel? Kau bicara negatif? Itu bukan salah Tuhan, tapi engkau yang sedang memperkatakan yang salah. Iman yang kuat dan bertumbuh adalah iman yang telah diperkatakan, firman yang diperkatakan, hati yang penuh dengan firman yang mengatakan untuk memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Di balik ucapan syukur yang telah dinaikkan itu, ada berkat besar bagi orang yang melakukannya. Haleluya. Saudara, kalau kita lakukan dan kita lakukan, kita akan mengalami. Makanya kenapa Abram namanya dirubah menjadi Abraham. Setelah dia percayakan, kamu akan jadi bangsa yang besar. Oke Tuhan, aku percaya. Karena dia percaya, dia terima kebenaran. Namun bukan lagi Abram, tapi Abraham. Dia sudah punya anak? Belum. Kenapa Tuhan mengubah nama? Apakah Tuhan hanya iseng-iseng? Iya kan? Ya sudah, namamu supaya lebih bagus, kamu bukan Parmo. Bukan Allah terlalu iseng gitu. Enggak, Allah enggak iseng. Allah itu punya tujuan. Namamu bukan Abraham lagi, Bapak yang mulia artinya. Tapi namamu akan menjadi Abraham, Bapak segala bangsa. Sehingga waktu Sarah dia bilang, Tuhan Abraham, bukan Abraham lagi. Kalau dulu kan, Tuhan Abraham, berarti kan Bapak yang mulia. Tapi sekarang waktu dia panggil kan pagi-pagi kan, bikin kopi kan, kopi tubruk. Di sini ada kopi tubruk, iya kan? Mungkin dia panggil Tuhan, mungkin sekali-sekali dia panggil Papi mungkin ya. Papi Abraham, iya kan? Itu artinya gini. Papi, Bapak segala bangsa, sediakan. Panggil lagi waktu siang. Tuhan Abraham, makan sudah siap, silakan makan. Dia ucapkan pagi, siang, malam. Bapak segala bangsa, Bapak segala bangsa, Bapak segala bangsa, Bapak segala bangsa, Bapak segala bangsa. Sampai kepada yang penuh, maka hujan turun. Maka benar-benar janji, anak perjanjian itu dikaruniakan. Karena apa? Itu diperkatakan. Allah ganti nama Abraham karena Tuhan suruh supaya itu diperkatakan, bukan iseng-iseng ganti nama. Oleh sebab itu belajar mulai sekarang, ucapan apa yang kau ucapkan akan terjadi. Yang menjamin firman Tuhan, haleluya. Makanya ada pujian begini, saya nggak tahu apa itu ya, hujan berkat apa itu? Lagu lama itu. Ada yang bisa lagu itu coba nyanyi? Pokoknya hujan yang tercurah begitu ya. Jadi itu tuh bagus lagunya. Jadi hujan berkat turun dan sebagainya. Saudara, jadi Tuhan mau supaya iman kita kuat dan bertumbuh kalau kita melalui perkataan kita. Dan sekarang ya, iman yang diperkatakan selanjutnya sekarang, setelah iman bertumbuh melalui firman Tuhan, lalu iman bertumbuh melalui ujian dan cobaan memurnikan iman kita. Dan yang ketiga, iman kuat dan bertumbuh adalah melalui iman yang diucapkan dan diperkatakan. Dan iman kita menjadi kuat dan bertumbuh. Yang keempat, melalui membuang segala ketuhanan. Ucapkan sama-sama. 2, 3. Ketakutannya dibuang di mana? Di tong sampah. Ketakutan itu sampah. Jangan disimpan di dalam hati dan pikiran kita.
Aduh kasihan. Saya takut kalau tahun ajaran baru harus anak saya masuk SMP, satu kuliah. Mana biayanya nanti? Mana cukup untuk makan, untuk baju? Mau Natal, bagaimana? Mesti baju baru, sepatu baru, gigi baru, dan segala macam. Aduh, gimana ini? Gak cukup. Aduh, sudah Jo, saya tidak mau ikut ke gereja. Kenapa? Tidak punya sepatu baru. Coba. Apa Tuhan Yesus itu punya takaran ukuran sepatu baru boleh ikut Natal? Kan enggak kan? Kita aja yang buat ukuran itu. Ya kan? Ketakutan tentang hidup kita. Aduh, nanti anak saya gimana? Masa depan anak saya gimana? Aduh, gimana? Buang segala ketakutan, karena ketakutan itu sampah. Buang segala ketakutan. Ketakutan seperti benalu. Benalu yang nempel di pohon akan menyerap sari-sari makanan dan akan membuat pohon itu tidak akan bertumbuh. Benalu akan membuat itu menyerap segala sari-sari di situ sehingga pohon tidak akan pernah berbuah. Oleh sebab itu orang yang gampang takut, ya dengan takut DP teman-teman dan anak bersaudara, kakak adik itu kan khawatir, cemas, apalagi. Ya itulah kakak adik semua di situ. Yang begitu-begituan ingat, orang kalau ada khawatir, takut itu bagian benalu. Percayalah, imannya tidak akan pernah kuat dan bertumbuh. Tidak akan mungkin. Makanya ketakutan harus dibuang. Karena Tuhan sendiri yang berbicara. Sama-sama katakan. Matius 14 ayat 24, 27, 23. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Karena angin sakal. Lanjut. Kira-kira jam 3 malam, perhatikan, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Lanjutkan, saya diam. 26. Terus. Perhatikan. Ketakutan, Tuhan katakan, jangan takut. Paling ada yang bilang ya, hamba Tuhan bilang katanya, jangan takut di Alkitab terus 365 hari. Saya belum selidikin, tidak tahu benar enggak. Ya kan, kalau seandainya benar, kata jangan takut 365 hari. Sepanjang tahun, Allah hadir setiap hari, setiap pagi berkata, jangan takut nak, jangan takut, aku menyertai engkau senantiasa. Dikatakan dalam peristiwa ini, ada yang menarik buat saya pribadi. Kenapa? Waktu itu Tuhan ya, berbicaranya Tuhan bicara kepada murid, bukan kepada gelombang. Perhatikan, Tuhan bicara kepada murid, bukan kepada gelombang. Jadi waktu mereka ketakutan, kena angin sakal, tadi ayat berkata, datanglah. Kata datanglah begini, waktu saudara punya persoalan, waktu ada kesulitan, tekanan hidup, percayalah, bukan saudara yang datang berdoa, Om, saya mau berdoa di bukit doa. Bukan saudara yang datang duluan kok. Perhatikan, kalau kita memahami ini, iman kita akan kuat dan bertumbuh. Percayalah. Bahwa ternyata Tuhan itu peduli dan mengerti. Allah peduli. Apa? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah sangat peduli. Waktu mereka di tengah laut, kira-kira jam 3 malam, Allah, Yesus yang datang tanpa murid-murid berteriak dulu. Yesus dari kejauhan tidak dengar mereka berteriak. Tapi Yesus inisiatif waktu dengar angin sakal. Dia sudah lihat. Datanglah Yesus kepada mereka. Nggak ada ayat sebelumnya mereka minta tolong pada Yesus atau telepon lewat HP atau lewat BBM. Yesus kasihan, cepat datang kemari. Kita semua tenggelam ini. Nggak ada. Tapi Tuhan langsung datang. Jadi bukan saudara yang datang dulu ke Bukit Doa Karmel. Tuhan lebih dulu datang kepada pribadi saudara. Pahami ini. Kalau paradigma kita benar, pemikiran kita benar, iman kita akan kuat dan bertumbuh. Datanglah Yesus kepada mereka. Waktu datang, waktu mereka kena angin sakal itu kan, wah itu kacau. Balau. Iya kan? Lalu waktu Yesus datang, takutnya double. Setelah mereka takut karena kena angin sakal gelombang luar biasa, mungkin 3-4 meter. Lalu Yesus datang di atas air. Bayangkan berjalan begini, di tengah malam jam 3 dini hari. Langsung bayangkan orang ketakutan itu jadi udah ada karu-karuan. Dia bilang apa? Hantu. Tuhan sampai jadi hantu. Iya kan? Orang kalau udah ketakutan ngomongnya ngawur. Iya kan? Masa Tuhan dibilang hantu? Harusnya Tuhan sampai dibalik hantu. Orang kalau sudah penuh ketakutan kekhawatirannya, hidupnya terbalik-terbalik, tidak karu-karuan.
Makanya kalau dia keterusan hidup dan ketakutan, stres, depresi, maka pikirannya yang terbalik. Masuk rumah sakit jiwa. Yesus datang kepada murid-muridnya. Waktu datang kepada murid-muridnya, perhatikan ini ya. Saya sangat diberkati pribadi dan itu menjadi sesuatu yang menguatkan saya pribadi. Tetapi segera, Yesus nggak menunda-nunda. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, tenanglah, aku ini jangan takut. Kenapa pertanyaan renungkan? Kenapa Yesus berkata kepada murid-murid? Kenapa Yesus tidak berkata kepada gelombang? Tadi ayat yang sebelumnya. Harusnya gampang kan? Murid persoalannya apa? Gelombang kan? Tuhan berkata, teduh. Selesai persoalan. Kenapa dia bisa berkata? Tuhan berkata, Tuhan tolong jamaahku, ekonomiku sedang menuju kebangkrutan. Tuhan mau disita oleh bank. Bagi Tuhan gampang, enteng, kacil itu, kacino. Ya kan? Sebenarnya masalah begitu, mau bangkrut. Tuhan punya alam semesta ciptaannya. Kirim berkatnya beres. Tapi tahukah kenapa Tuhan gak selesaikan keuangan kita? Kenapa Tuhan gak selesaikan penyakit kita? Tuhan sedang berbicara kepada pribadi saudara dan saya. Yesus berkata kepada murid-murid, bukan kepada gelombang. Ada ayat lain yang berkatakan, Tuhan berdiri dan berkata, tenanglah. Laut langsung teduh. Kenapa Tuhan tidak bicara pada gelombang angin sakal, tapi Tuhan bicara kepada murid-murid? Saudara, masalah gelombang bagi Tuhan kecil. Tapi yang lebih susah adalah bicara kepada manusia. Tuhan sedang berurusan dengan saudara dan saya. Tuhan sedang ingin supaya imanmu bertumbuh. Sorry, siapa namanya? Roni. Oke, saya sebut Roni aja ya. Kenapa Tuhan tidak berkata Roni kalau punya persoalan? Selesaikannya persoalannya. Beres kan? Tapi Tuhan berkata, Tuhan berkata kepada Roni, Roni, tenang kamu. Jangan pernah kamu takut. Cabut takutnya. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada Roni bahwa supaya kamu beres. Imanmu pakai. Imanmu dibersihkan. Imanmu itu harus menjadi iman yang kuat dan bertumbuh. Tuhan sedang berurusan dengan orang. Persoalan nomor 2, orang begitu punya iman, persoalannya beres. Tuhan bicara kepada orang supaya dia dilatih menjadi iman yang kuat bertumbuh. Tuhan ingin mendewasakan rohani kita. Kalau sedikit gelombang diamlah. Ekonomi tenanglah, sakit sembuhlah. Maka imannya rohani tidak akan pernah bertumbuh. Karena Tuhan yang kerja terus. Jadi saudara, ternyata Tuhan bicara pada saudara. Kepersoalan itu kecil. Tapi yang susah seringkali orangnya kan. Hamba Tuhan sudah mendoakan, Tuhan berikan iman yang teguh. Percaya ya, percaya Yesus menolong kamu. Udah jangan susah. Ya Om. Begitu pulang, dia mengunci di kamar dan tidak mau makan lagi. Dan tadi baru bilang iya. Di rumah dia susah lagi. Ya kan? Coba jujur kan, waktu dibimbing, didoakan, hancur hati menangis. Tisu satu begini tuh habis. Habis semua. Tapi waktu dipulang, dia begitu lagi. Ini iman bukan bertumbuh. Iman tidak kuat, imannya tetap lemah. Imannya nggak pernah bertumbuh. Menurun dia. Makanya Tuhan berurusan dengan orang. Tuhan kita luar biasa, katakan Yesus luar biasa. Katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Saudara perhatikan. Orang yang sakit kepala tidak selalu begini. Orang sakit kepala, oskadon. Sakit kepala, oskadon. Sakit kepala, oskadon, oye. Sakit kepala, oskadon. Pokoknya oskadon, pokoknya sakit kepala gampang. Kan di televisi itu pokoknya oskadon, oye, beres semua. Apakah begitu? Hati-hati. Ginjal kita. Iya kan? Harusnya cari persoalannya kan. Kita pusing, sakit kepala karena apa? Macam-macam kan? Sakit kepala bisa karena darah tinggi kan? Kalau darah tinggi jangan kasih oskadon. Sakit kepala kasih obat darah tinggi. Ya kan? Kalau sakit kepala bisa juga. Cari, jangan langsung ambil oskadon. Periksa, kenapa ini sakit kepala? Konsultasi mungkin dengan dokter. Oh, mata minusnya sudah bertambah mungkin. Ini bikin pusing di sini, sakit kepala. Periksa, benar. Periksa mata, pakai kacamata yang baru, pas ukurannya, pusingnya hilang. Jadi cari akar persoalannya di mana dan tuntaskan di akar masalah. Ya kan, jangan cuma daun-daunnya. Akar masalahnya apa?
itu dibereskan. Tuhan kita Yesus luar biasa. Tuhan itu cari akar masalahnya. Waktu murid-murid kena angin sakal dan gelombang, Tuhan cari akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Murid-muridnya yang takut, murid-muridnya yang tidak percaya. Tuhan berurusan dengan orang, Tuhan tidak berurusan dengan gelombang. Waktu orang itu dibentuk, jangan takut, tenang aku. Yes Tuhan, aku percaya Engkau Yesus. Ya, aku percaya bahwa Engkau Yesus. Tolong, ya kan? Begitu kan? Waktu engkau percaya kepadaku dan engkau percaya imanmu mulai terarah kepadaku, iman mulai kuat, imanmu bertumbuh, gelombang langsung teduh. Waktu engkau punya iman sebiji sesawi saja, engkau akan lihat mujizat Tuhan. Haleluya. Saudara, imanmu seperti apa sekarang? Tidak tergantung Tuhan. Allah telah mengaruniakan segala-galanya. Tapi sekarang semua yang kita hadapi tergantung imanmu. Korek di sebelahnya, semua tergantung imanmu. Kasih tahu di sebelah. Haleluya. Saudara, saya akan mengakhiri dengan sebuah ilustrasi. Ini hanya sebuah ilustrasi ya. Boleh dengar suara saya yang di belakang? Boleh ya? Kelihatan ini apa? Hah? Apa? Pipet atau sedotan ya. Ya, pipet atau sedotan. Kalau ini? Benang ya. Ini cuma ilustrasi aja untuk menolong kita. Ada satu benang dan satu pipet atau sedotan. Ya, ini saya masukkan di sini. Ya. Oke, supaya ini menjadi sama. Ya. Perhatikan, ini menggambarkan tentang kehidupan kita, ya. Jadi antara benang maupun ini yang menjadi satu gambaran buat kehidupan kita, benang dan pipet, ya, atau sedotan. Ini apa? Iya, ini gunting, yang pasti bukan cake, ya kan? Saudara, kalau ini benang dengan sedotan ini, saya akan gunting, maka yang terjadi apa? Putus ya. Perhatikan. Kalau ada dua benda, benang dan sedotan, kalau saya gunting di tengah, yang putus apanya? Dua-dua ya. Saya gunting ya. Oke. Ya. Di sini ada dua bagian. 1, 2. Oke. Berarti kalau saya gunting, maka sedotannya jadi 2. Benangnya akan terbagi menjadi 2. Oke ya. Sekarang kita sepakat seperti itu. Coba sekarang saya akan buka. Sama-sama. Hitung. 1, 2, 3. Tetap ini 2. Ya kan? Pipetnya jadi 2 karena digunting kan? Harusnya benangnya juga akan menjadi 2. Tapi 1. Saudara, sebenarnya gambaran ini ilustrasi ya. Banyak kali kita hidup dalam ketakutan karena gini. Bisnisku digunting orang. Islam Manado digunting sama ya. Digunting itu ada orang yang gak suka dengan kita, dia gunting bisnis kita. Dia gunting rumah tangga kita. Dia gunting karir kita. Dia gunting loh hubungan kita dengan dia. Memang dia yang bikin pak kita. Saudara, jangan pernah takut. Tahukah bahwa apapun orang bisa gunting kita. Apapun orang bisa gunting kita. Tapi ada Yesus yang menahan saudara. Tadi ya. Itu lepas. Ada, ini 2 yang terbagi tadi. Ada Tuhan yang tetap menahan saudara. Seringkali orang berkata begini, hidupku berat. Tapi menurut firman Tuhan, hidup bukan berat, tapi hidup adalah berkat. Perhatikan, berat
B-E-R-A-T. Kalau berkat tadi ditambah dengan satu huruf, yaitu huruf K. Berat tambah di tengahnya menjadi berkat. Satu pribadi, K, Kristus. Ini adalah mempertahankan hidup. Jangan takut, aku menyertai engkau senantiasa. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Pertanyaannya sekali lagi, bukan tergantung kepada Tuhan, tapi tergantung imanmu ada nggak dalam Kristus. Waktu orang punya iman dalam Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Waktu kita punya iman dalam Kristus, waktu iman kita bertumbuh melalui firman Tuhan, iman kita bertumbuh waktu kita lewat uji, cobaan, disingkirkan keakuan, kesombongan, kedagingan kita. Waktu kita jika iman kita bertumbuh, iman kita menjadi kuat. Waktu kita belajar memperkatakan yang positif, iman kita akan bertumbuh. Waktu bertumbuh dan kuat, waktu membuang ketakutan, maka mujizat Allah pasti terjadi. Tangan Tuhan yang kuat itu akan terus memegang kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun orang lain meninggalkan kita, orang lain, orang dekat kita tusuk dari dalam, tikam dari belakang. Tapi percayalah bahwa Kristus tidak akan meninggalkan kita. Orang bisa fitnah kita, tapi ini Kristus yang di tengah, itu akan menjadi kekuatan kita. Orang lain berkata, mampus dia. Tapi percayalah, Kristus mempertahankan kita. Dia tetap mempertahankan kita. Musuh kita, iblis hanya bisa menggunting hanya casingnya, tapi dia gak bisa gunting isinya. Yesus itulah isinya. Yesus adalah kekuatan. Firman Allah itulah kekuatan. Bertekad pulang dari tempat ini, iman tidak sama lagi, tapi kau bertekad menghidupi firman Tuhan ini. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang kuat dan bertumbuh. Iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri semua tim pujian. Maju ke depan. Ku yakin saat kau berfirman, angkat pujian dengan iman yang sungguh kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua fokus pada Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu. Arahkan hatimu pada Yesus. Tidak tergantung Tuhan. Dia telah lakukan semuanya. Tergantung imanmu seperti apa sekarang. Buang ketakutan. Katakan imanmu. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Haleluya, hidupku katakan hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya, amin. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, ku yakin. Angkat ini pujian dengan hatimu. Oh, ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Amin. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Haleluya. Ku aman ya, karena kau menjaga. Oh, terima kasih kau menjaga kami Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan, haleluya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagi
bagiku, ku diangkat dan katakan bagi Tuhan, oh haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh glory, amin. Disediakan bagi, haleluya, ku diangkat dan diberi. Oh sekali lagi bagi Tuhan yang mustahil, haleluya. Oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan lebih lagi. Bagi Tuhan ada yang amin, amin, benar Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi. Ku diangkat, ku diangkat dan diberi. Sekali lagi, mari sembah Tuhan. Ku diangkat dan diberi. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Dia, haleluya. Haleluya. Masikara bapa bapa bapa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ajaib. Kami percaya Tuhan, Hiramaso, Hirababa kaya baba. Oh haleluya. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Kau baik. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami mengagungkan Yesus. Kau hidup luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inna kayalo, irama segera baba baba kayalo. Oh Roh Kudus menjamah setiap kami. Roh Kudus menolong setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan datang, Tuhan berkata, ada kudapati iman di bumi ini. Tuhan sedang mempertanyakan dan mencari, adakah kudapati iman di bumi ini? Jangan iman kita banyak yang berguguran, tapi Tuhan mau iman kita kuat dan bertumbuh. Amin. Mari ambil komitmen doa pribadi dengan Tuhan sekarang. Minta ampun jika ada hal-hal yang menghalangi buat iman kita bertumbuh. Kira Bapak. Kalau kita malas baca Alkitab, kita menunda-nunda ikut pemuritan, mungkin kita berkata, aku gak perlu firman. Kalau butuh, kalau ada waktu. Tapi minta ampun dalam komitmen, mulai hari ini Tuhan, firman membuat imanku kuat dan bertumbuh. Setiap kali aku baca, renungkan, aku hidup. Mungkin sekarang dalam ujian cobaan, mari rubah mindset, pola pikir paradigma kita.
percayalah Tuhan sedang membentuk kita, menyingkirkan tembaga perak dan apapun yang bukan emas. Kita akan dimurnikan oleh Tuhan iman kita. Percayalah, lewat ujian cobaan Tuhan sedang membentuk dan memurnikan iman lebih daripada emas yang fana. Mulai perkatakan imanmu, perkatakan yang positif. Haleluya Tuhan. Kalau kita banyak bersungut, ngomel, marah dengan Tuhan, minta ampun dan katakan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Kira siapa pun. Buang segala ketakutan, karena ketakutan akan menghalangi kau iman untuk kuat dan bertumbuh dan lihat kuasa mujizat Tuhan. Buang ketakutan itu. Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Terus doa dengan Tuhan. Silakan doa, masing-masing beri kesempatan beberapa saat berdoa pribadi dengan Tuhan. Dan mulai berdoa, mulai komitmen. Katakan, Tuhan aku mau, imanku kuat dan bertumbuh. Aku mau Tuhan. Terus doa, terus doa. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan siap menjamah kita. Tuhan jamah setiap hati kita. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagimu Yesus. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami hidup di dalam anugerah. Kami boleh menikmati keselamatan hidup yang kekal. Kami boleh menikmati perhatian dan penyertaan-Mu serta kehadiran-Mu menyelesaikan segala sesuatu apapun yang kami hadapi. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau tilik segala keberadaan jemaat-Mu, kami semua saat ini. Engkau tilik segala keberadaan iman kami. Ampuni segala yang tidak berkenan di dalam hidup kami Tuhan. Segala hal-hal yang kami biarkan terus berlarut-larut sebagai penghalang daripada pertumbuhan iman kami untuk menjadi kuat. Kiranya Tuhan Engkau kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan melalui kekuatan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau bangkitkan setiap pribadi. Bangkitkan iman mereka, iman kami semua, untuk kami boleh membuat satu komitmen dan membaharui komitmen kami. Karena kami sadar, kami menyadari kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan saat ini Tuhan. Membawa kami sungguh-sungguh boleh meresponi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Agar kami tidak hanya beriman yang kosong, tetapi kami sungguh boleh menikmati hasil daripada iman kami Tuhan. Tidak sia-sia segala apa yang kami kerjakan, seluruh aktivitas pelayanan, seluruh aktivitas ibadah tidak hanya terjadi secara rutinitas, tetapi kami mau menikmati hasilnya. Engkaulah Allah yang dahsyat, yang maha besar. Kami mau mengalami kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau penolong yang diutus untuk menolong tiap-tiap kami. Biar roh kami tetap menyala-nyala. Dan kami boleh muliakan Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi pemberi bukti bahwa Allah Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami imani, adalah Allah yang hidup, yang bekerja dengan kekuatan kuasa yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati baik pribadi, rumah tangga, keluarga, dalam juga pelayanan yang telah Engkau percayakan, pengembalaan di Manado dan segala apapun visi-visi yang Kau berikan untuk dikerjakan. Engkau memberkati dan buatlah menjadi berhasilan dimanapun hamba-Mu berada. Di situ nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam diri kami masing-masing, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya, supaya sungguh kami boleh bertumbuh dan iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, dan kami boleh diberkati Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Di nama Tuhan silakan duduk saudaraku. Kita dengarkan warta jemaat dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. We're gonna dance, dance, dance in the freedom we know. We're gonna dance, dance in the freedom we know. We're gonna dance, dance, dance. Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Semoga kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar dapat menjadi kekuatan dan rema bagi kita selama minggu ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya minggu ini. Bersama dengan saya, Desi. Inilah kegiatan GPPS selama sepekan. Minggu 20 Oktober 2013, ayo antarkan putra-putri Anda untuk mengikuti sekolah minggu di Jalan Sulawesi nomor 411, Revival dan di Jalan Zebra. Senin 21 Oktober 2013, ikutilah doa puasa jam 4 sore di GPPS Palu. Dan pada malam harinya, kepada rekan-rekan kaum muda dan remaja, mari ikutilah komsel di wilayah masing-masing jam 7 malam. Rabu 23 Oktober 2013, pada Bapak dan Ibu sekalian, ikutilah komsel dewasa jam 7 malam di wilayah masing-masing. Kamis 24 Oktober 2013, mari adik-adik remaja jangan lewatkan ibadah remaja jam 6 sore di GPPS Palu. Jumat 25 Oktober 2013, saatnya kaum wanita menyatakan kasih Kristus di muka bumi. Ikutilah ibadah kaum wanita jam 4 sore di GPPS Palu. Mari bersama bersekutu dalam doa semalaman diadakan di Bukit Doa Karmel. Berangkat dari gereja jam 8:30 malam. Informasi lebih lanjut hubungi saudari Ana di kantor gereja. Sabtu 26 Oktober 2013, ayo rekan-rekan kaum muda ikutilah fellowship kaum muda bersama PT 01 PBG di GPPS Palu jam 7 malam. Minggu 27 Oktober 2013, ayo rekan-rekan kaum muda ikutilah refreshing kaum muda di Hotel Formosa Mamboro. Berangkat dari gereja jam 10 pagi. Untuk informasi lebih lanjut hubungi PKS masing-masing. Dibuka kesempatan bagi Anda yang ingin bekerja sebagai karyawan atau karyawati kantor gereja, office boy atau office girl, dan supir gereja. Bagi Anda yang berminat, segera antarkan surat lamaran Anda di kantor GPPS Palu. Kepada seluruh kaum laki-laki GPPS Palu, ikutilah camp laki-laki yang diadakan pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 2013 di Bukit Doa Karmel. Sekian kegiatan GPPS selama sepekan. Kami rindu Anda bisa mengikuti setiap kegiatan yang ada. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa. Puji nama Tuhan, atas nama Jemaat GPPS Jemaat Palu, ibadah pagi mengucapkan banyak terima kasih untuk pemberitaan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Filipus. Kemudian kami mengingatkan semua dengan adanya camp laki-laki se-Sulawesi Tengah pada mulai hari Selasa kepada seluruh panitia untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu hal-hal yang masih perlu dirampungkan selama hari ini dan sampai hari besok, karena Selasa pagi akan dimulai camp laki-laki sampai hari Rabu. Sepanjang bulan ini kita banyak kunjungan, ada banyak acara kegiatan. Kemudian minggu depan ada tamu dari akan melayani kita pada minggu depan, yaitu Bapak Samuel bersama tim, ada dari Sydney dengan juga hamba Tuhan dari Korea yang akan melayani kita. Kiranya kita juga semua bisa mengambil bahagian pada minggu depan. Dan kemudian juga ada jambore pelajar, ada kebaktian pelajar Kristen Palu KPKP dalam bentuk suatu seminar
untuk memotivasi mereka, dan kemudian untuk hari Selasa dan hari Rabunya juga ada acara di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.